Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi tentang linked list. Tapi sebelum kami masuk ke presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Romi Hermawan, NIM saya 41201058 dan rekan-rekan saya. Saya Tahara Lingga Maesa dengan NIM 411201061. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 411201189. Saya Frisen Faisal dengan NIM 4112011037. Nama saya Kusno, NIM saya 411021132. Saya Ratno Satirno dengan NIM 41120958. Ya, demikian perkenalan dari kelompok kami. Kemudian saya akan mempersilahkan rekan saya, Maesa, untuk menjelaskan pengertian dari linked list. Saya akan menjelaskan pengertian dari linked list. Single, artinya field pointer di mana hanya satu buah saja dan satu arah, serta pada akhir node pointernya menunjuk nol. Linked list, artinya node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Lalu pada node terakhir akan menunjukkan ke null yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list. Di dalam linked list terdapat node linked list yang mempunyai dua komponen berisi data dan pointer. Data dan pointer. Prinsip kerja dari linked list adalah Kemudian ada beberapa macam linked list, yaitu satu, single linked list. Single linked list merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya. Biasanya pada tile menuju ke nol. Contohnya ada di bawah dan contoh koordinat. Lalu, nomor 2 adalah double linked list. Double linked list merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer yang menunjuk ke node selanjutnya dan pointer yang menuju ke node sebelumnya. Setiap head dan tailnya juga menunjuk ke nol. Contohnya sebagai berikut. Dan contoh codingannya sebagai berikut. Yang ketiga, linked list. Circular linked list. Circular linked list merupakan suatu linked list di mana tile atau node terakhir menunjuk ke head node pertama. Jadi tidak ada pointer yang menunjuk nol. Ada dua jenis circular linked list, yaitu yang pertama circular single linked list. Berikut contohnya. Yang kedua circular double linked list. Berikut contohnya. Contoh yang keempat adalah multi-path linked list. Multi-path linked list merupakan suatu linked list yang memiliki lebih dari dua buat variabel pointer. Contoh gambar sebagai berikut. Oke, jadi saya akan menjelaskan operasi pada single linked list. Saya akan membacakan nomor 1, yang A dan yang B, dan selebihnya akan dibacakan lagi dengan teman-teman saya. Jadi yang pertama adalah penyisipan terdiri dari A, penyisipan di depan. Penyisipan di depan pada single linked list itu dengan cara menyisipkan data pada elemen awal list sehingga pointer awal menunjukkan list baru. Insert first adalah proses penyisipan sebuah elemen list ke dalam sebuah list di mana penyisipan dilakukan di depan. Secara umum langkah-langkah untuk operasi insert first adalah 1. Atau A, menciptakan elemen baru atau create element. Yang B, menambahkan elemen baru tersebut ke list dengan cara menambah sebuah elemen list baru di awal list atau di depan. Elemen baru tersebut menjadi elemen pertama dan dicatat oleh pengenal list. Ada dua kasus dalam linked list yang harus ditangani, yaitu jika list masih kosong dan jika list sudah berisi. Berikut ini gambar proses penyisipan di depan pada linked list. Ini gambarnya saya kasih lihat di screen. Dan saya langsung saja menjelaskan yang B. Yang B itu penyisipan di tengah. Jadi penyisipan di tengah pada single linked list ini ada dengan cara menyisipkan data baru setelah elemen yang ditunjuk oleh variabel bantu pada list. Kemudian pointer variabel baru menunjukkan pointer variabel bantu. Penyisipan di tengah maksudnya itu menginsert sebuah simpul baru di antara dua buah simpul yang sudah ada.
Berikut ini gambar proses penyisipan di tengah pada linked list. Jadi ini adalah gambarnya yang saya kasih lihat di screen saya ini. Oke, berikutnya akan dijelaskan lagi dengan teman saya. Dia akan menjelaskan tentang penyisipan di belakang. Kemudian C, penyisipan di belakang pada single linked list dengan cara menyisipkan data pada elemen akhir list sehingga pointer akhir menunjuk list baru. Berikut ini gambar proses penyisipan di belakang pada linked list. List masih kosong. Pertama, list masih kosong. Berikut gambarnya. Kedua, masuk data baru. Misalnya berikut dengan gambarnya. 3, datang data baru. Misalnya 20. Penambahan di belakang. Berikut gambarnya. 2, penghapusan terdiri dari A. Penghapusan di depan. Untuk menghapus sebuah simpul diperlukan satu buah tambahan variabel pointer, yaitu variabel bantu yang berguna untuk menunjukkan simpul manakah yang akan dihapus. Berikut ini gambar proses penghapusan data linked list. Berikut gambarnya. B. Penghapusan di tengah. Dengan cara menghapus data setelah elemen yang ditunjuk oleh variabel bantu pada list. Kemudian pointer variabel hapus menunjuk pointer variabel bantu. Berikut ini gambar proses penghapusan di tengah pada linked list. Berikut gambarnya. Hapus node B. Berikut gambarnya. Head. C. Penghapusan di belakang. Penghapusan di belakang menggunakan pointer bantu dan hapus. Pointer hapus digunakan untuk menunjukkan node yang akan dihapus, sedangkan pointer bantu digunakan untuk menunjukkan node sebelum node yang akan dihapus, yang kemudian akan dijadikan node terakhir. Berikut ini gambar proses penghapusan di belakang pada linked list. Berikut gambarnya. Berikut ini contoh program dari linked list. Saya langsung saja ke input dan outputnya. Di sini sudah ada input dan outputnya, program dan outputnya. Outputnya menu single linked list 51, 1 tambah depan, 2 tambah belakang, 3 hapus depan, 4 hapus belakang, 5 tampilkan, 6 selesai. Inputkan pilihan Anda. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.